Assalamualaikum Yai. Salam. Saya Agus dari Surabaya Yai. Oh, Surabaya. Sehat Yai? Sehat. Asli di Surabaya. Iya Yai. Hmm. Mau bertanya Yai, izin. Ya. Yang pertama masih ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Ali. Ya. Jadi seringkali kita ziarah itu, terutama saya masih ragu karena secara arkeolog itu bukti autentik belum menyatakan bahwasanya itu makam secara jasadnya ada di situ. Contoh Syekh Maulana Muhammad Al-Bakhir atau Syekh Subakir. Nah, beliau ada di Blitar, kemudian ada di Persia, kemudian juga ada di Tuban kalau nggak salah, termasuk yang seringkali kita kunjungi Syekh Jumadil Kubro, itu ada Troloyo Mojokerto, kemudian di Semarang juga ada, di Wajo Sulawesi juga ada, dan konon katanya juga ada di Persia. Itu yang pertama. Mungkin Gus bisa memberikan satu nasihat secara mata batinnya itu posisinya di mana. Terus yang kedua adalah berkenaan dengan Syekh Subakir. Nah, beliau ini kan bisa dikatakan periode Wali Songo awal, yang pertama. Nah, beliau datang ke Tanah Jawa. Kenapa harus Tanah Jawa? Itu pertanyaannya. Kemudian saya pernah mendengar, bahkan membaca beberapa literatur, beliau sangat concern terhadap di Tidar. Bahkan 3 pakunya bumi itu yang paling dahsyat itu yang ditanam di Gunung Tidar, Magelang. Nah, apakah daerah yang di Jawa itu yang paling sentralnya, para lembut, sehingga itu yang paling bahaya? Terus ada hubungannya kenapa Wali Songo itu hanya berpusat di Jawa? Apakah Jawa itu termasuk daerah yang sangat jahil dan sebagainya dibandingkan daerah-daerah kayak Kalimantan, Sumatera, dan seterusnya? Terus pertanyaan kedua, Yai, saya pernah baca arsip, bahkan artikel ini menghilang, nggak ada yang mengekspos dengan baik, terutama yang berkenaan dengan diri Yai. Jadi saya pernah dengar dari cerita teman-teman, kalau Gus Mafiq pada zamannya Gus Dur, pas beliau dilengserkan, jenengan jadab. Jadi panser itu dibalik dengan tangan kiri. Apa betul Yai? Mohon penjelasannya karena ini sumbernya langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, namanya orang jadab kan lupa. Ya ada yang punya dokumennya, tapi yang pelakunya yang jadab lupa. Nah itu nantilah kalau sampai ketemu saya aja tak ceritain ya. Sekaligus diisi ya. Nanti ya, kalau Surabaya Jogja kan nggak jauh. Sini Siap. aja. Iya. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang pertama, gitu loh. Kita ini datang ke Makom Ibrahim, tidak ke makam Nabi Ibrahim. Hanya saja karena ketentuan itu ada di dalam ketentuan syar'i. Itu. Nah, hal-hal seperti itu, misalnya bukti arkeologi, itu bukti sesuatu yang sangat panjang. Bahkan ketika arkeologi, orang juga mungkin nggak ratusan tahun juga nggak akan pernah bisa menjelaskan tentang makom Ibrahim, tentang Hijir Ismail. Betulkah makom Ibrahim adalah bekasnya Nabi Ibrahim? Wah, itu nggak akan selesai. Karena arkeologi itu tetap menggunakan data fisika dan data biologi. Sementara hal seperti itu sudah metafisika dan pasca biologi. Jadi itu sudah melewati fase-fase itu. Apakah kemudian Ka'bah ini benar-benar awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah? Arkeologi juga tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Bahkan untuk menjelaskan mumi yang ada di zaman Fir'aun, itu aja sudah nggak jelas. Perbedaan tentang ahli arkeologi. Matinya Marsina aja sudah orang ribut di arkeologi. Jadi itu adalah sebuah ruang dan waktu yang tidak terjangkau secara ilmiah. Jadi itulah makanya kemudian di dalam Islam itu ada standarisasi. Misalnya la taqulu lima yuqtalu fi sabilillah bal ahyaun. Ada yang inda rabbihim yurzaqun, ada yang walakin la
yash'urun. Hidup, cuman kamu aja yang nggak ngerti. Akan tetapi ada beberapa ulama yang mengerti. Nah, ulama-ulama seperti itu dikenal dengan ulama-ulama hikmah yang bergelut dengan ulama, yang sering disebut dengan ulama tasawuf. Nah, kalau itu dilihat dari ilmu fikih, fikih itu butuh bukti otentik. Nah, ini juga nggak ketemu. Makanya ulama-ulama fikih kayak misalnya melihat Rebu Wekasan kemarin, ya nggak bisa ulama-ulama fikih. Itu ada dalam tradisi tasawuf. Itu zikir sampai kemudian tawajuhan dalam tradisi ulama tasawuf. Ada, tapi dalam tradisi ulama fikih nggak ada lah. Itulah kompleksitas ilmu. Bagi ulama Quran, latal bisul haqqo bil batil. Bagi ulama fikih itu ada namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ad-daruratu tubikhul mahdhurat al-masyaqqatu tajribut taisir. Jadi jangan kau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Itu Quran. Tapi kaidah fikih adalah ada sebuah kaidah al-masyaqqatu tajribut taisir. Sesuatu yang sulit bisa mengambil sesuatu yang lebih mudah. Gitu. Nah, itulah makanya banyak sekali. Ad-daruratu tubikhul mahdhurat. Sesuatu yang sulit diperbolehkan mengambil sesuatu yang tidak sulit. Nah, itu banyak. Al-halalu bayyinun, termasuk di situ ada dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Jadi aku ini tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepadaku. Akan tetapi ada hujjah ulama tasawuf min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudis jalal. Jadi tanda-tanda orang yang terlalu bergantung kepada amalnya, maka dia akan semakin kurang pengharapannya kepada Allah. Rajin sholat duha, dipikir yang memberikan rezeki itu duha, lupa kepada Allah. Sehingga ketika sholat duha agak kaya-kaya, yang disalahkan adalah sholat duhanya. Nah, ini yang kadang ini ya. Nah, terkait dengan Syekh Subakir misalnya, beliau bernama Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Orang Jawa karena Hono Coroko menyebutnya Syekh Subakir. Itu turun di Gunung Tidar. Turun di Gunung Tidar. Kenapa kemudian istilahnya numbali? Ya karena memang sebelum Islam datang, ini harus ditumbali. Nah, di situ ada sebuah sekte besar, namanya sekte Bhairawa Tantra. Sekte Bhairawa Tantra itu menghasilkan orang-orang hebat dalam tradisi Kali dalam tradisi Durga dalam tradisi Shiva. Melakukan upacara namanya Pancamakara. Pancamakara nggak makan, nggak minum, menahan akal biar nggak kemana-mana dengan minum arak. Supaya hatinya tenang, minum arak. Dia melakukan upacara yang namanya mengumbar hawa nafsu, biar hawa nafsunya puas, melakukan hubungan seks bebas. Perutnya biar puas, makan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sudah sukmanya tenang, siap dikeluarkan, maka sukmanya pergi, biar nanti nggak kemana-mana, makan daging manusia, namanya mamsa. Ini peristiwa-peristiwa spiritual yang luar biasa. Dan itu pusatnya ada di sekitar Magelang. Itu karena di situ adalah pusat agama Hindu. Jadi sekali lagi pusat agama Hindu waktu itu di daerah Kedu, sekitaran Magelang. Maka para wali songo langsung masuk ke wilayah itu. Termasuk juga kenapa kemudian para wali ada di tanah Jawa. Karena pusat peradaban terbesar waktu itu ada di tanah Jawa. Coba kalau pusat peradabannya ada di Sulawesi, mungkin turunnya ke Sulawesi. Tapi peradaban di Sulawesi waktu itu masih kalah besar dengan peradaban Jawa. Maka yang datang ke sana adalah Syekh Jumadil Kubro yang akhirnya bertahan di Wajo. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Setelah dari Troloyo geser ke sana. Gitu loh. Nah, orang-orang hebat dulu menghasilkan frekuensi. Menghasilkan medan-medan wifi lah kalau sekarang. Nah, medan-medan wifi itulah yang kemudian sering dikenal dengan nama makom. Makanya biasa, nanti kalau kita ketemu darat, saya jelaskan semuanya. Ini waktunya nggak cukup.
Kecuali kita spesifik nanti berbicara tentang itu, ke rumah aja dan kita jelasin satu-satu. Siap. Ya Allah. Nggih. Ya. Jadi bukan karena Jawa itu jahiliyah, itu bukan. Bukan. Itulah yang kemarin dalam jejak film Khilafah itu. Jadi karena jahiliyah. Enak aja dia bilang jahiliyah. Orang yang datang ini belum apa-apa, masih melihat. Gitu lah. Orang Cina, orang Indonesia ketika datang ke Amerika miskin-miskin, melihat peluang sampai bagaimana menguasai daerah sana. Nah, itulah nanti kalau sempat rumah kita diskusi panjang, banyak yang masih bisa kita diskusikan. Pak, insya Allah ini akan menyelesaikan problem-problem yang selama ini menjadi muskil, itu akan terbuka, ya. Insya Allah.